Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi terkait dengan diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Sejumlah kawasan di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan di salah satu titik banjir, sepeda motor warga pun terseret arus. Ini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang. Lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, Bos! Sementara itu banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai penyakit, termasuk penyakit kulit. Kondisi serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah, di mana dalam 1 tahun terakhir sudah terjadi 8 kali banjir. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 mucikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Selain sebagai mucikari, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Udah lupa, setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan MA ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Selain sebagai mucikari, kedua tersangka juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat hisap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Saksikan di barangnya.
Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kasus perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah. Seorang siswa pelajar sekolah favorit Jakarta diduga mengalami kekerasan fisik dari kakak kelas. Kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah tersebut dan kasus ini pun dilaporkan orang tua korban ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang pelajar kelas 10 di salah satu SMA favorit di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini dan polisi masih menunggu hasil visum yang sudah dilakukan. Menurut keterangan polisi, korban ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tak hanya dianiaya, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Ironisnya, kejadian ini berlangsung saat jam istirahat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian itu terjadi di toilet sekolah dan itu masih didalami yang pasti. Iya, kakak kelasnya. Untuk korban ini adik kelas, Bu? Adik kelas. Kelas ya. berapa, Bu? Untuk korban kelas 10, kemudian untuk yang terlapor kelas 12. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk segera memeriksa para saksi. Kejadian ini menambah catatan kasus perundungan di lingkungan sekolah setelah sebelumnya kasus serupa juga terjadi di sebuah sekolah swasta elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, artis Reza Artamevia buka suara terkait dengan kasus tuduhan penipuan berlian palsu yang menjadi jaminan pinjaman pada seorang pengusaha berlian. Dirinya pun menilai tuduhan mencoreng nama baiknya sebagai public figure. Sempat bukam usai pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, penyanyi Reza Artamevia buka suara terkait dugaan penipuan berlian palsu yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya Reza mengaku membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dari seorang pengusaha IM sebesar 8 miliar rupiah dengan jaminan sebutir berlian 20 karat. Reza kembali meminjam uang sebesar 3,5 miliar rupiah juga dengan jaminan sebutir berlian 10 karat. Masalah muncul ketika pengajuan pinjaman ketiga senilai 50 miliar dengan jaminan 6 butir berlian. Namun pengusaha IM hanya memberikan 7 miliar rupiah saja. Selain itu, IM menuding berlian milik Reza palsu sehingga terjadi pelaporan polisi. Didampingi kuasa hukum, Reza melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Saat ini Reza mengaku ingin bertemu dengan IM dengan harapan bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara baik-baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama PT Aldo HS Sejahtera Nadia Mandasari memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi kasus dugaan tindak pidana penipuan. Nadia Mandasari enggan berkomentar apapun terkait dengan pemanggilannya. Nadia Mandasari selaku Direktur Utama PT Aldo HS Sejahtera muncul ke publik guna memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Dengan ditemani kuasa hukumnya, Nadia Mandasari jalani pemeriksaan selama 4 jam. Usai pemeriksaan, Nadia Mandasari berusaha menghindar dari awak media dan berusaha menutupi wajah dari sorotan kamera media. Danang Nurwijaya selaku kuasa hukum mengatakan bahwa kliennya memenuhi pemanggilan dalam rangka klarifikasi sehingga pada pemanggilan ini
mereka tidak membawa barang bukti apapun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Yasona Lauli. Pemanggilan Yasona diduga berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait dengan pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sudah ada rekan kami Dilami Aulia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Dilami, apakah sudah ada informasi kehadiran Yasona Lauli? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Sampai siang ini belum tampak mantan Menkumham Yasona Lauli tiba di gedung KPK Merah Putih Republik Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan jubir KPK Tessa Mahardika yang mengungkapkan bahwa mantan Menkumham itu tidak akan hadir pada hari ini dan pihak dari KPK sendiri akan menjadwalkan untuk pemeriksaan dari YSL ini. Nah, terkait dengan pemeriksaan YSL ini nanti akan dilakukan sebagai kapasitas saksi, namun terkait kasus apa belum dirincikan secara lebih jelas oleh Tessa. Namun dari spekulasi yang beredar ini akan berkenaan dengan DPO Harun Masiku yang memang sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Harun Masiku ditetapkan sebagai salah satu tersangka dari kasus OTT dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR, di mana saat itu Harun Masiku melakukan suap kepada komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan senilai 850 juta rupiah. Dan hingga saat ini untuk Wahyu Setiawan sendiri memang divonis penjara 7 tahun namun bebas bersyarat. Sementara itu untuk Harun Masiku sendiri masih masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak KPK Republik Indonesia. Sementara itu ini juga bersinggungan dengan YSL atau Yasona Lauli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan juga HAM dan juga sebagai Ketua DPP PDIP. Dan atas kasus OTT yang melibatkan Harun Masiku ini, pihak dari PDIP sendiri membentuk tim hukum yang mana ini diumumkan secara langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengungkapkan bahwa PDIP tidak ada campur tangan, tidak ada keterlibatan terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Namun juga terjadi perbedaan pendapat begitu ya antara YSL atau Yasona Lauli dengan anak buahnya yakni Dirjen Imigrasi, di mana Yasona Lauli mengatakan bahwa mantan calon legislatif dari PDIP Harun Masiku ini sudah belum tiba di Indonesia pada 6 Januari 2020, namun dari Dirjen Imigrasi mengungkapkan bahwa Harun Masiku ini sudah sampai di Indonesia pada 7 Januari 2020. Nah, inilah yang menjadi ada ketimpangan informasi, kemudian ini juga yang nantinya akan digali oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron dikarenakan kasusnya belum terselesaikan. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sebelumnya, mantan politisi PDIP Marwarar Sirait menggelar sayembara bagi siapapun yang dapat menemukan buronan KPK Harun Masiku. Marwarar menyebut akan diberikan hadiah sebesar 8 miliar rupiah. Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Politisi Gerindra Marwarar Sirait menggelar sayembara Harun Masiku. Mantan politisi PDIP itu rela merogoh kocek pribadi 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang-benderang, ya.
Sambil menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Maru Arar mengaku heran Harun Masiku belum juga ditemukan meski sudah 4 tahun. Pernyataan Maru Arar memantik respon keras DPP PDIP. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. 4 tahun berlalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri. Buronan KPK ini menghilang sejak Januari 2020 dan merupakan tersangka suap komisioner KPU dalam penetapan anggota DPR. Kasus Harun Masiku disebut-sebut menyeret sejumlah petinggi PDIP. Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh unsur harus tunduk pada hukum, tidak melakukan penyimpangan apapun, tindakan pelanggaran apapun. Prabowo menekankan tidak akan segan-segan untuk menindak siapapun unsur pemerintahan, partai, ataupun pemimpin yang melakukan penyimpangan, apalagi korupsi. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar yang digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan kepala daerah mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Senada dengan Bahlil, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga menyinggung terkait pelaksanaan pilkada. Presiden Prabowo mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia di mana kepala daerah mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien.
ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Prabowo, sistem politik demokrasi pemilihan langsung yang digunakan saat ini dinilai mengeluarkan biaya mahal. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan. Dari Jakarta, Muhammad Zuhilmi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sebelum meninggalkan acara hari ulang tahun Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto sempat naik ke atas panggung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyumbangkan suara serta beradu pantun dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Hari ini hari Kamis, kita berkumpul di HUT Golkar. Bapak Prabowo pakai dasi kuning, wajahnya ceria seperti Partai Golkar. Jalan-jalan ke Hambalang, mampir dulu di kota Bogor. Saudara jangan lupa dengan saya selalu bersama Golkar. Hingga pendaftaran gugatan perselisihan hasil pilkada pemilihan umum ditutup, baik tim dari Paslon 01 Jakarta R Kasus Wono dan tim dari Paslon 02 Dharma Kun tidak mengajukan gugatan. Maka bisa dipastikan pilkada Jakarta berlangsung satu putaran dengan pemenang Pram Rano. Gugatan perkara perselisihan hasil pilkada pemilihan umum di PHPU di Mahkamah Konstitusi telah resmi ditutup pada Rabu malam. Hingga ditutupnya pendaftaran PHPU, tim hukum dari kemenangan Ridho atau Paslon 01 Jakarta tidak tampak mendaftar. Begitu pula tim pemenangan Paslon 02 Dharma Kun. Artinya, pilkada Jakarta dipastikan berjalan satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang memperoleh suara tertinggi pemilihan kepala daerah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada tim dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Usai meninjau dan melihat langsung kondisi lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengucapkan terima kasih kepada tim Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, dan juga tim Paslon nomor urut 2, Dharma Parengkun, Kunwardana, yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pramono, kini saatnya kota Jakarta berbenah, apalagi di tengah kondisi dunia yang tidak baik, diperlukan kestabilan politik di Jakarta. Saya rangkul, saya nggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita dengan telepon dengan siapa ya. Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama 3 bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar.
Dan itu akan saya jaga. Teleponannya soal apa aja? Teleponannya soal apa aja tuh? Jakarta hidup bahagia. Seperti diketahui, dalam rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur Jakarta, pasangan nomor 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Hingga batas waktu pengajuan gugatan PHPU yang ditentukan Mahkamah Konstitusi pada 11 Desember 2024, tim paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 tidak mengajukan aduan perselisihan hasil pemilihan umum. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menerima hasil Pilkada Jakarta dan memberikan ucapan selamat pada pasangan Pramono Rano yang telah memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2024. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya. Dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Keinformasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden menyebut terowongan ini sebagai simbol kerukunan umat beragama yang ada di tanah air. Didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Presiden Prabowo meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Kamis sore. Peresmian dihadiri sejumlah menteri, para tokoh, hingga perwakilan umat beragama. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut terowongan silaturahim sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan, suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu. Terowongan sepanjang 34 meter nantinya akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan dan dikawal oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sejumlah sekolah. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, dan sayur senilai Rp10.000 per porsi. Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp71 triliun. Keputusan pemerintah mengoreksi anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi mendapat kritik keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Makanan gratis, setuju saya, benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi putri pertama harus kita masak alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 dong. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bobo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Namun meski mendapatkan kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp1 miliar per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah. Pemirsa, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,5% menjadi Rp5,4 juta. Kenaikan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat daya saing usaha. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada kabar baik menggema. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta untuk tahun 2025. Kenaikan ini mencapai 6,5% dari tahun lalu dengan jumlah UMP hampir Rp5,4 juta. Wah, cukup signifikan ya. Keputusan ini tentu tidak datang begitu saja. Penetapan UMP 2025 mengacu pada Permenaker nomor 16 tahun 2024. Tentunya ada banyak diskusi dengan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Pengupahan Daerah. Pemprov Jakarta menyatakan kenaikan ini bagian dari upaya memastikan pekerja Jakarta bisa hidup lebih sejahtera dan produktif, serta menjaga daya saing usaha. Nilai kenaikan sebesar
6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Itu nanti evaluasi kita kan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Sekarang sudah tidak ada penangguhan. Insya Allah sudah clear. Enggak sama. Itu udah clear Pak, udah given. Jadi harus dijalankan. Nah kalau memang tidak dijalankan berarti menyalahi ketentuan. Tim pengawas kami yang nanti akan bertindak. Pada 2024, UMP Jakarta berada di angka 5,06 juta rupiah. Dengan kenaikan UMP 6,5% di 2025, kenaikan upah pekerja mencapai Rp329.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Keuangan sedang dalam proses merampungkan aturan pajak pertambahan nilai 12% yang akan diterapkan mulai tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pajak ini tidak akan berlaku bagi barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kementerian Keuangan terus mengkalibrasi kebijakan perpajakan termasuk pengenaan PPN 12% untuk barang mewah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya telah masuk tahap finalisasi untuk implementasi tarif PPN 12%. Namun pemerintah memastikan kebijakan PPN tetap akan mengedepankan asas keadilan, sehingga pengecualian terhadap produk bahan pangan pokok, jasa pendidikan, hingga kesehatan akan tetap diterapkan tahun depan. Sri Mulyani memperkirakan potensi PPN 12% yang tidak dipungut sekitar Rp265,6 triliun, sehingga kebijakan PPN akan tetap mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan APBN. Jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau kita perkirakan tahun depan, pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun. Kemenkyu memastikan pihaknya terus mendengarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Namun Kemenkyu juga harus menjaga kesehatan fiskal agar program pembangunan tetap berjalan. Selain itu, nantinya paket kebijakan perpajakan akan diumumkan bersama dengan Kemenko Perekonomian. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sehingga menghemat anggaran subsidi energi sebesar Rp5,6 triliun per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 5,5 juta rumah tangga akan tersambung jaringan gas bumi di tahun 2030. Wakil Menteri SDM Yuliat Tanjung mengatakan, target tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG sebesar 550 kiloton per annum hingga menghemat anggaran subsidi energi mencapai Rp5,6 triliun per tahun. 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA yang menghemat subsidi lebih kurang sekitar 5,6 triliun per tahun. Prioritas gas domestik dilakukan dengan integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari wilayah kerja Agung dan wilayah kerja Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di seluruh area pengembangan untuk hilirisasi baik di Jawa maupun di Sumatera. Integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa dilakukan. Wakil Menteri SDM mengungkapkan hingga September 2024 tercatat sudah sebanyak 703.000 rumah tangga yang tersambung jaringan gas dengan pembiayaan APBN, serta 400.000 rumah tangga tersambung jaringan gas dengan pembiayaan non-APBN. Menurut Wamen SDM, pembangunan pipa gas bumi memberikan berbagai manfaat. Di antaranya mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan tol fee yang lebih rendah. Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita update bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas yang ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang juga Jalan Ahmad Yani, terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga ke arah gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan berikut kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas dari kawasan Pos Ledeng Bandung. Untuk arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk Jalan Sersan Bajuri juga hingga saat ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Pos Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan besar. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga kendaraan bersama yang melintas pada kawasan ini. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera hingga saat ini masih terbilang melaju dengan kecepatan normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan untuk kendaraan dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Dan pemirsa, tidak bosan-bosannya kami selalu mengajak Anda untuk patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, juga kelancaran lalu lintas. Bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata yang dapat saya bagikan langsung dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memastikan akan ada skema rekayasa arus lalu lintas melalui kontraflow dan one way untuk pengaturan lalu lintas di momen libur Natal dan Tahun Baru. Rencananya kontraflow mulai diterapkan di Tol Jakarta Cikampek pada 21 Desember mendatang. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 terjadi antara 20 sampai 31 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 1 sampai dengan 2 Januari. Di Tol Cikampek, kontraflow mulai diterapkan pada 21 Desember 2024. Kontraflow dilakukan mulai kalau dia mudik ya, itu mulai dari Japek kilometer 47 sampai kilometer 70. Pada tanggal 21 mulai jam 6.00 sampai jam 20. Liburan sebentar lagi. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur tapi ingin hemat ongkos, Anda bisa mendapatkan mudik gratis Natal dan Tahun Baru yang digelar oleh Kementerian Perhubungan.
Untuk moda angkutan bus, pendaftaran sudah dibuka. Dan adapun yang ingin dapat tiket gratis, jangan lewatkan informasi yang satu ini. Sebanyak 110 juta orang diperkirakan akan mudik dan liburan pada periode Natal dan Tahun Baru akhir Desember ini. Libur Nataru yang bersamaan dengan libur sekolah semester 1 diperkirakan akan memicu kemacetan di sejumlah jalur mudik. Ya, macetnya mirip-mirip lah dengan mudik lebaran. Untuk mengurangi pergerakan jumlah kendaraan pribadi saat libur Nataru, Kementerian Perhubungan menggelar mudik gratis dengan 3 moda transportasi, yaitu bus, kapal laut, dan kereta api dengan kapasitas tersedia bagi 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Khusus moda angkutan bus diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Jabodetabek. Mulai jam 8 pagi tadi, mudik gratis menggunakan angkutan bus sudah dibuka. Anda bisa mendaftar secara online lewat aplikasi Mitra Darat melalui App Store maupun Play Store. Caranya mudah, cukup mendaftar lalu login, isi data KTP dan juga kartu keluarga, serta SIM dan STNK bagi pemudik sepeda motor. Pendaftaran dibuka mulai 12 hingga 21 Desember 2024 dengan keberangkatan penumpang pada 24 Desember. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.